maaf Pak mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ini cuma mau minta beberapa jawaban dari Bapak. Nanti saya yang akan mengajukan beberapa pertanyaan. Langsung aja nih Pak. Silakan Bu. Yang pertama. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Inaya. Untuk kasus-kasus dan berkaitan dengan dilema etika di sekolah itu kan banyak. Baik diidentifikasi masing-masing apakah itu masalahnya ringan, berat, sangat berat. Jadi untuk identifikasi yang sekarang adalah ketika guru izin, ketika guru izin anaknya sakit, otomatis kan yang bersangkutan tidak masuk sekolah, sedangkan tugas kan tetap harus dilaksanakan. Saya sebagai kepala sekolah antara memberikan izin atau tidak kadang menjadi dilema. Kebetulan itu yang izin cuman salah satu, mungkin istrinya apa suaminya. Coba kalau dua-duanya ada di sekolah ini kan, kalau izin semua kan repot, kasihan siswanya yang ditinggalkan. Yang tadinya kalau cuman istrinya saja kan satu kelas, tapi kalau suami istri kan bisa 2 kelas yang hilang pelajarannya. Jadi kadang itu saya harus memberikan izin, tapi nanti siswa yang kasihan karena ditinggal gurunya itu. Berarti dilema juga ya Pak ya. Di sisi lain Bapak mengizinkan guru, tetapi di sisi lain siswa malah kena dampaknya. Begitu Bu. Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Bu. Kalau untuk pengambilan keputusan, saya tetap berdasarkan dengan pentingnya penting atau tidaknya kita memberikan izin. Apabila guru tersebut masih bisa diwakilkan dengan suaminya, apa istrinya, apa keluarganya, masih bisa sekolah. Tapi kalau sudah urgent sekali dan harus orang tua yang menunggui anaknya sakit, dengan segala kebijaksanaannya kepala sekolah memberikan izin. Seperti itu Bu. Berarti berdasarkan penting tidaknya ya Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan? Untuk prosedur seperti itu, saya harapkan guru yang mau izin itu jangan mendadak, karena kadang jam 7 masuk, jam 7 kurang 5 menit baru izin, Pak saya nggak bisa berangkat, harusnya jauh-jauh pagi subuh, atau kalau bisa malamnya, Pak besok pagi saya mau izin. Terus setelah itu saya sampaikan ke guru, ke wakakurikulum bahwa menyampaikan, Bu, guru ini tidak masuk, tolong kelasnya diurusi, terus minta tugas dengan guru yang bersangkutan agar siswa tidak kosong di kelas. Jadi guru yang izin jangan mendadak ya Pak ya? Guru izin jangan mendadak. Dan harus meninggalkan tugas. Dan harus meninggalkan tugas. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif dan tidaknya tergantung dengan cepat tidaknya respon, Bu. Ketika guru memberikannya respon cepat, saya juga responnya cepat ke wakakurikulum untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, masalahnya kan ke siswa. Ketika guru nggak masuk kan yang menjadi imbasnya siswa. Jadi harus cepat responnya, harus langsung disampaikan biar tidak mengganggu kegiatan KBM. Cepat tidaknya Pak ya, respon dari guru agar tidak terjadi siswa banyak yang kosong gitu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
tantangannya mungkin kalau izinnya lebih dari 2 Bu. Ya kadang ketika musim seperti ini ya, ini kan sedang musim hujan, ada banyak yang sakit ya, otomatis kita mau tidak mau juga harus memberikan kebijaksanaan. Kita juga manusia, bisa sehat bisa sakit, kan kita tidak ada kondisi, jadi ya harus bijaksana dalam menentukan keputusan. Bijaksana dalam menentukan keputusan, apalagi kalau yang izin lebih dari 2 kurung nih Pak. Oke, selanjutnya, apakah Bapak selama ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan masalah tersebut atau menunda waktu, punya jadwal khusus gitu Pak? Kita lihat untuk jadwalnya, kita lihat penting tidaknya masalah tersebut. Jika masalahnya tersebut bisa langsung hari itu ditangani, ya saya usahakan semungkin secepat itu hari itu juga selesai masalahnya, karena kalau berlarut-larut juga akan tidak baik. Tapi jika masalahnya berat, harus minta pertimbangan dari berbagai macam pihak, ya harus lebih dari membutuhkan waktu, ya tidak 1 hari selesai, karena pertimbangan itu tidak semata-mata dari otoriter dari kepala sekolah. Kepala sekolah juga meminta masukan dari pihak-pihak yang lain dalam menentukan keputusan. Berarti kondisional ya Pak ya? Kalau mungkin masalahnya bisa cancel penyelesaiannya ya bisa. Kalau memang berat banget ya harus ada waktu. Harus ada waktu juga untuk penyelesaiannya. Nih Pak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus ini yang membantu adalah wakil-wakil kepala sekolah, karena itu berhubungan dengan siswa. Jadi saya minta bantuan kurikulum, bantuan kesiswaan biar menyelesaikan masalah, karena kan kepala sekolah kan kadang tidak selalu standby di sekolahan. Jadi kalau di SMK itu makanya kenapa ada wakil-wakil, karena tingkat orientasinya lebih berat, tidak seperti SD, SMP. Berarti itu ya Pak ya yang membantu jelas. Wakil tergantung dari wakil bagian kurikulum, berarti bagian guru. Bagi guru dan siswa dari kesiswaan. Siswaan dengan siswa. Selanjutnya yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau tadi apa Bu? Tolong diulangi. Pembelajaran apa? Pembelajaran ya. Pembelajarannya jadi saya bisa berlatih mungkin dari masalah ini penting apa tidak, urgent untuk sekolah apa tidak, dan keputusan itu harus adil dan bijaksana. Karena adil adalah tidak semua masalah bisa tertangani, dan bijaksana harus keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Berarti intinya Bapak mau identifikasi dulu nih Pak, kemudian melaksanakan keputusan secara adil dan bijaksana. Jadi terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Naya, mohon maaf jika jawabannya tidak terlalu memuaskan. Tidak apa-apa Pak. Sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Naya. Wabarakatuh. Saya Fathuli Inayah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah Larangan Kabupaten Brebes. Kali ini saya bersama Bapak Winarno akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh perkenalan dulu Pak? Nama saya Winarno, Kepala Sekolah SD Negeri Sembung 2 Larangan Brebes. Ini Pak, kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Silakan. Ini Pak, yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral rujukan? Jadi masalah kasus dilema etika ini
bisa saya identifikasi selama ini dihadapkan antara benar dengan benar atau benar dengan salah, yang perlu diidentifikasi menurut hati nurani kita, bujukan moral kita, kadang dihadapkan pada suatu kasus atau kebenaran. Di sisi lain ada juga untuk mengejak suatu kesalahan, maka kita harus bisa mengidentifikasi kasus ini hal yang benar. Ya, berarti itu ya Pak ya, ada dua pilihan ya Pak ya tadi, antara yang benar dan benar dan salah. Iya, betul. Iya Pak. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kami biasanya mengambil keputusan sebelumnya kami identifikasi dulu permasalahannya, kasusnya. Kami kadang minta bantuan guru untuk membantu saya memberi masukan, tapi yang jelas kami mengambil suatu keputusan untuk kepentingan yang terbaik bagi sekolah kami. Oke, berarti mengidentifikasi kasus dulu ya Pak ya? Mengidentifikasi masalah dulu, baru diambil langkah-langkah penyelesaiannya. Iya. Ya, Pak, kemudian yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi ketika ada suatu kasus, kami undang siswanya, karena kasus ini bisa terjadi pada siswa dengan siswa atau guru dengan guru. Kami undang yang terlibat dalam kasus tersebut, kami ajak musyawarah untuk mencari penyelesaian yang terbaik supaya di kemudian hari tidak ada rasa dendam dan semua akan memunculkan situasi yang kondusif di sekolah kami. Berarti itu ya Pak ya, mengajak berdiskusi dulu. Iya, baik itu misalkan permasalahan siswa dengan siswa maupun guru dengan guru. Iya, betul. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya dalam pengambilan keputusan ini kami mengedepankan musyawarah diskusi dari kasus yang mereka alami. Kami panggil, kalau kasusnya berat kami libatkan orang tua untuk panggil sekolah supaya mereka sudah tahu seperti apa rata tingkah laku anaknya di sekolah, supaya kedepannya tidak terjadi permasalahan seperti itu terulang lagi di sekolah kami. Jadi sama ya Pak ya, tetap berdiskusi dan kalau bisa kalau kasusnya berat pemanggilan orang tua. Iya, betul. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi memang akhir-akhir ini banyak kasus bullying atau tindak kekerasan di sekolah, dan ini perlu penyelesaian yang cepat sehingga tidak berlarut-larut. Tantangannya kami kadang dihadapkan merasa kasihan terhadap siswa atau orang tua. Kalau ini dibawa ke kasus hukum pasti akan menimbulkan efek yang kurang baik tentunya pada siswa, orang tua, kepada sekolah kami. Jadi kami tetap mengedepankan musyawarah antara siswa dan orang tua untuk mencari solusi yang terbaik supaya kasus ini tidak sampai ke ranah hukum.
Berarti itu ya Pak ya, intinya menegakkan kedisiplinan Iya, dan mengutamakan masa depan siswa-siswa ya Pak iya, ya. betul. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan tersebut pada saat itu juga atau punya jadwal khusus gitu Pak? Jadi dalam penyelesaian kasus seperti ini kami tidak memiliki jadwal yang tepat atau tersusun ya, karena apa? Kasusnya kan muncul nggak pasti, sehingga kami melakukan hal-hal ketika ada kasus langsung kami tangani supaya tidak berlarut-larut. Iya. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Pak ya? Tidak ada. Kondisional gitu ya Pak ya? Iya. Kalau ada kasus langsung kami Langsung. tangani. Iya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya baik. Sebagai kepala sekolah tentunya kami menyadari betul kekurangan kami juga manusia biasa. Kami selalu melibatkan teman-teman guru untuk menyelesaikan berbagai kasus di sekolah kami supaya terjadi seperti semacam keputusan bersama, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan dan insya Allah ini akan membuahkan hal yang terbaik. Iya, berarti intinya berkolaborasi ya Pak ya? Berkolaborasi ya, baik dengan pihak guru, siswa maupun orang tua siswa. Iya, betul. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Jadi hal baik dari setiap manusia ini memang tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Nah, bagaimana kita bisa memanage atau mengelola situasi ini agar ke depan tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Berarti tidak ada manusia yang sempurna ya Pak ya? Iya, betul. Iya Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Saya